nanti untuk bisa belajar ke luar negeri ya, dan melalui fasilitasi yang diberikan pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan semakin menguatkan tekad teman-teman semuanya untuk bisa meraih impian, khususnya untuk bisa belajar ke luar negeri seperti itu. Oke, barangkali seperti itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas fasilitasi yang diberikan oleh tim NIEC, Bu Kusnu dan juga Bapak Ibu dosen semuanya yang sudah hadir di kegiatan pada kesempatan siang kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada Mas Hari. Ya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Siti Umi atas sambutannya. Sepertinya yang tadi disampaikan Bu Umi, betul sekali. Semoga kedepannya kita bisa menjalin kerjasama lebih baik lagi dan apalagi apabila dari program studi ADP sekiranya ingin bekerja sama dengan University Abroad, kami bisa juga bantu itu Ibu. Nanti kami komunikasikan juga kepada Miss Husnu terkait hal tersebut untuk kedepannya. Dan juga hal-hal yang lain juga yang sekiranya bisa dikerjasamakan. Misalkan yang sekarang banyak sekali program yang sedang digandrungi mahasiswa-mahasiswi yaitu ISMA Ibu. Kami juga bisa membantu itu, kami bisa membantu Ya. untuk menampingi. Misalkan kami berikan contoh Ibu, kami juga sudah bekerja sama dengan UGM terkait dengan program ISMA tersebut. Kami membantu penampingan misalkan contohnya kelas Pradeparter dan juga untuk interview session karena sepertinya ISMA sekarang kan sudah ditutup soalnya untuk go next around step seperti itu sebelum misalkan masa mahasiswi di ADP khususnya yang sudah lolos dan semoga bisa lanjut lagi ke step selanjutnya kan bisa membantu terkait dengan kuantitas dan juga kualitas yang kita bisa kerjasamakan terkait dengan program ISMA. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Siti Umi. Selanjutnya kita langsung saja Baik. memasuki acara inti, yaitu terkait info session, baik itu kuliah ke luar negeri, sit-in, internship, J1 Visa, yang mungkin teman-teman belum mengetahui J1 Visa ini lebih seperti program internship juga, tapi dikhususkan untuk di USA seperti itu, dan kami kemarin mendapatkan informasi ada untuk khusus jurusan D4 Accounting seperti itu. Langsung saja pada pagi hari ini kita dibersamai oleh Kak Briza selaku konsultan kami. Halo, selamat pagi Kak Briza. Halo, selamat pagi dan teman-teman semuanya. Wah, sepertinya Kak Briza sudah siap nih teman-teman. Langsung saja tempat dan waktunya kami persilakan kepada Kak Briza. Silahkan. Oke, terima kasih ya Kak Hari. Saya izin untuk share screen dulu ya teman-teman. Mungkin sebelum mulai, teman-teman di sini saya mau tanya, siapa sih yang beneran pengen studi ke luar negeri di sini? Bisa angkat tangan dari reaction. Siapa yang kepengen studi ke luar negeri atau magang atau short course atau exchange yang pengen ke luar negeri, siapa coba? Bisa angkat tangan melalui reaction sambil saya share screen. Ada yang mau ke Korea? Pada malu-malu kayaknya ini Kak. Well, kita santai aja ya teman-teman. Jadi kalau ada yang mau tanya, boleh langsung. Nggak perlu yang baku-baku banget. Silahkan kalau misalnya mau tanya apa aja tentang studi keluar negeri, silahkan. Gitu. Oke, let's say semuanya pengen keluar negeri ya teman-teman ya. Jadi ini akan saya berikan beberapa pengetahuan tentang studi ke luar negeri. Mungkin di benak teman-teman di sini mikir, aduh studi ke luar negeri itu kok kayaknya ribet gitu. Terus butuh biaya besar, belum lagi bahasa Inggrisnya, belum lagi dokumen-dokumennya, belum lagi ngurus visa. Aduh, pusing, ribet. Pasti mikirnya kayak gitu ya teman-teman, ya kan? Karena juga saya mikirnya dulu kayak gitu. Tapi akan saya jelaskan solusi-solusi secara general yang dihadapi oleh kebanyakan mahasiswa Indonesia.
untuk studi ke luar negeri. Akan saya share screen terlebih dahulu. Ini nggak kelihatan ya teman-teman. Baik, kalau sudah, nah di sini sekolah dan bekerja ke luar negeri, dream exit. Mimpimu untuk sekolah di luar negeri dimulai dari sini dan dimulai dari sekarang. Ini profil konsultan. Profil NIC Indonesia sendiri akan saya sampaikan secara singkat saja. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Ari. NIC Indonesia telah berpengalaman selama 11 tahun lebih, telah memberangkatkan 1.000 anak Indonesia untuk kuliah ke luar negeri. Bekerja sama dengan 80 kampus, lebih dari 80 kampus dari berbagai negara yang ada di dunia. Kantor kita ada tiga kantor. Untuk kantor pusat kita ada di Bali dan cabangnya ada di Yogyakarta dan Singaraja untuk sementara ini. Nanti akan bertambah di Semarang, terus kemudian di Surabaya, Makassar, dan lain-lain. Oh ya, boleh datang ya teman-teman yang di Yogyakarta dan sekitarnya di Jalan Bintaran Kulon nomor 34 Margaras di Tamsis ya teman-teman. Kemudian negara-negara tujuannya itu kemana aja sih bisa kita bantu? Mulai dari Australia yang merupakan negara barat paling dekat dengan Indonesia. Kemudian New Zealand dan Asia Pasifik seperti South Korea, Korea Selatan, Jepang, dan juga Singapura. Kemudian untuk Eropa, kalian bisa memilih negara-negara ini seperti di UK yang paling populer ya, yang di Eropa, kemudian di Jerman, Poland. Ini negara yang akhir-akhir ini populer karena ternyata di negara tersebut biaya kuliahnya itu sangat terjangkau, termasuk dengan biaya hidup yang bisa dikatakan itu hampir sama dengan biaya hidup di Jogja. Tuh, menarik banget kan? Kemudian Norwegia, ke Denmark, Netherlands, Turki nih yang lumayan populer juga akhir-akhir ini gara-gara Kapokadia gitu kan, Hungary dan juga Spain. Kemudian di Amerika cuma 2 ya, kalau di bagian utara itu Kanada dan juga US. Cuman banyak banget dari sekian banyak negara ini juga ada kan kampusnya juga banyak banget, terus di breakdown lagi jurusannya yang lebih spesifik lagi gitu. Untuk program-programnya, bentar, nggak bisa hilang nih. Untuk program-programnya di sini tentunya utamanya adalah study abroad, kemudian short course, international training program. Untuk short course ini biasanya ya 1 bulan bisa sampai dengan 6 bulan dan juga 1 tahun. Tergantung nanti teman-teman pengennya berapa lama di sana. Kemudian ada international training program dengan skill-skill tertentu. Misalnya nih, teman-teman di sini jurusan apa tadi? Administrasi perkantoran. Administrasi perkantoran. Bisa ambil misalnya pengen skill di bagian marketing atau business management. Itu juga bisa pengen ambil training misalnya sekitar 4 minggu atau 8 minggu gitu bisa. Nanti request ke kita. Kemudian study tour juga misalnya dari circle teman-teman tuh pengen ke luar negeri gitu. Orang-orang yang suka traveling ke luar negeri bisa request study tour untuk berkunjung ke kampus-kampus tertentu di negara tertentu. Nah, dengan budget per orang itu 6-10 juta misalnya gitu. Ya udah nanti kita bisa aturkan ke negara mana yang kira-kira sesuai dengan budgetnya. Kemudian ada MOU dengan universitas luar negeri, bisa juga. Contohnya kita sudah MOU itu yang paling dekat ini adalah UM, Universitas Negeri Malang. Itu MOU dengan ECU double degree gitu. Itu bisa juga diaturkan nanti
Hari akan menjelaskan lebih detail ya untuk MOU-nya. Kemudian visa consultation. Nah, ini kan track record untuk visa ini kan sensitif banget ya, sangat dilihat sekali. Sekali kalau misalnya dapat rejection dari imigrasi negara tertentu, itu bakalan sangat mempengaruhi teman-teman perjalanan teman-teman ketika mau ke luar negeri. Jadi perizinannya itu sangat sensitif sekali untuk visa. Kemudian ada lagi English dan IELTS preparation. Di sini kita juga menyediakan bagi teman-teman yang membutuhkan tutor untuk belajar bahasa Inggris. Bisa belajar mandiri sebenarnya, tapi kan cara belajar orang beda-beda yang teman-teman. Ada yang butuh tutor, ada yang bisa belajar mandiri. Kalau memang pengen pakai tutor, bisa. Harga kita sangat terjangkau, itu 1,9 untuk 20 kali meeting. Coba kalau 1,9 dibagi 20 kan udah berapa per kelas, itu sangat-sangat terjangkau. Ada lagi youth development program seperti personal branding. Programnya ini pelatihan personal branding, grooming and beauty class, ada juga public speaking, kemudian table manner yang harganya jutaan rupiah itu ada di youth development program yang masuk ke dalam benefitnya member prioritas NIC Indonesia. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian J1 Visa ini yang cukup populer di kalangan mahasiswa yang ingin mengajukan internship, program khusus untuk di Amerika. Durasinya 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Nanti mungkin sekalian ya saya jelaskan J1 Visa ini khusus di bidang hospitality. Bagi teman-teman yang pengen magang di bidang hospitality seperti perhotelan atau restoran, kafe, dan lain-lain, itu bisa mengajukan, nanti kita bantu untuk magang di tempat-tempat strategis lah ya istilahnya yang ada di Amerika Serikat. Durasinya 6 bulan sampai dengan 1 tahun, dan uang saku yang bisa didapatkan selama magang J1 Visa ini adalah 42 juta per bulan. Itu minimal. Bisa lebih lagi, teman-teman. Gitu. Nanti info lengkapnya bisa hubungi kita. Dan yang terakhir adalah internship. Untuk internship itu kita bisa ke Amerika nih melalui J1 Visa. Kemudian ke Kanada itu ada namanya program co-op. Di Rusia itu ada juga program engineering, kemudian durasinya 1 bulan sampai 1 tahun. Korea Selatan juga ada administrasi ya, khususnya ini Korea Selatan ada. Jadi jurusannya itu nggak semuanya ya teman-teman. Nah, di Korea Selatan ini khusus untuk marketing, pendidikan, lingkungan, event, IT, tourism and hospitality, administrasi, dan juga PR. Durasinya 4 minggu kalau di Korea Selatan. Itu nanti lengkapnya bisa chat aja ya teman-teman. Oke. Oke, terus kemudian fakta dan mitos kuliah ke luar negeri melalui NIC Indonesia. Nah, di sini permasalahan umum yang dihadapi oleh mahasiswa Indonesia itu apa aja sih, dan faktanya seperti apa yang ada di lapangan. Apakah wajib IELTS? Nah, ini faktanya banyak sekali kampus-kampus luar negeri itu yang tidak lagi mewajibkan IELTS, tapi bisa diarahkan untuk internal test dari kampusnya, dan itu tingkat kesulitannya lebih mudah, jauh lebih mudah daripada IELTS, dan biaya tesnya jauh lebih murah daripada IELTS. Gitu. Kalau IELTS kan 3 jutaan untuk sekali tes, itu sulit banget. Makanya butuh preparation itu tadi. Tapi kalau teman-teman nggak pengen IELTS kayak on budget gitu ya, boleh
pilih kampus yang ada internal testnya. Kita sangat-sangat menyesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan siswa kita. Apakah mahal? Tentunya tidak. Ini masalahnya sangat umum sekali ya. Oh, terkendala biaya dan lain-lain kan di luar negeri kan. Apakah mahal? Apakah mahal? Tentunya sangat terjangkau. Bahkan bisa dibilang ya teman-teman, harga kuliah di luar negeri itu hampir sama. Ada yang hampir sama dengan harga kuliah di dalam negeri. Kampus-kampus swasta yang ada di dalam negeri. Gitu. Nanti kita pilihkan juga untuk kampus yang sesuai dengan finansial teman-teman. Untuk kuliah ke luar negeri itu kan sebenarnya investasi juga ya teman-teman. Di awal bayarnya mungkin memang agak mahal. Tapi nanti kalau sudah kuliah, teman-teman bisa menghasilkan uang sendiri yang jauh lebih besar dan bisa menabung lebih banyak. Gitu. Nanti akan saya jelaskan berapa sih besaran gaji kerja di luar negeri. Kalau kerja di luar negeri. Kemudian apakah harus pulang mengabdi seperti yang mungkin teman-teman sudah banyak yang dengar bahwa kalau misalnya ambil beasiswa itu harus setelah lulus harus mengabdi ke dalam negeri selama 1 tahun. Tapi faktanya teman-teman, untuk kuliah ke luar negeri dengan biaya mandiri itu boleh memilih untuk tinggal di 2-4 tahun dan itu diberi kesempatan untuk bekerja. Kemudian kuliahnya apakah padat? Yang beberapa kalau di Indonesia tuh sampai berapa SKS gitu ya. Pokoknya Senin sampai Jumat itu mesti ada aja kuliah. Kuliah bisa sampai 3 kali sehari misalnya. Tapi kalau kuliah di luar negeri itu kuliahnya cuma 2-3 kali seminggu. Coba bayangkan kuliahnya cuma Senin, Rabu, Kamis doang. Sisanya teman-teman boleh memilih untuk healing atau kerja bebas. Kemudian apakah susah? Ya, tadi yang sudah saya sampaikan bahwa dengan bantuan konsultan dari NIC Indonesia nanti akan prosesnya akan sangat simpel, mudah, dan cepat. Jadi teman-teman tinggal siapkan dokumennya aja. Apakah tidak boleh kerja? Boleh nggak sih kerja di luar negeri setelah kuliah? Ataupun pas kuliah? Ada yang nggak boleh, ada yang boleh. Cuman kalau misalnya teman-teman biaya mandiri, itu boleh kerja part-time. Boleh kerja part-time. Gajinya ini, gaji part-time ya teman-teman, itu 6 jam sehari. Ada yang cuma 4 jam sehari. Pokoknya hitungannya rata-rata itu per jam. Kalau di luar negeri itu hitungannya per jam. Itu bisa menutup biaya kuliah. Dan bahkan bisa menutup biaya hidup di sana dan menabung. Tuh, bisa dibayangkan ya seberapa besar gaji part-time di luar negeri. Jadi memang kalau di awal-awal itu akan effort banget untuk mengeluarkan biaya. Tapi nanti balik modalnya bakalan cepat karena teman-teman bisa kerja part-time dan kalau udah lulus gajinya itu bisa berkali-kali lipat daripada teman-teman kalau kerja di Indonesia. Saya menjelek-jelekan Indonesia, tapi faktanya memang di luar negeri itu gajinya luar biasa. Karena kita juga udah terbiasa untuk hemat ya teman-teman kalau di Indonesia kayak cuma makan Indomie aja udah kenyang kadang ya kan. Indomie pakai telur udah selesai kenyang, itu pun harganya cuma berapa. Nah itu bisa menghemat banyak uang. Oke, kita lanjut. Teman-teman mungkin kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung tulis di kolom chat. Di antara 100 peserta ini masa nggak ada pertanyaan sama sekali, kan aneh. Jadi apa aja terkait dengan studi luar negeri boleh silakan tanya. Kita di sini santai aja. Pertanyaan apapun kita welcome. Kemudian ini dokumen-dokumen yang harus disiapkan.
ini dokumen-dokumen dasar sebenarnya teman-teman di sini pasti punya. Kebanyakan punya. Ini mulai dari KTP. KTP of course punya dong yang 17 tahun ke atas. Kemudian akte kelahiran pasti punya, kartu keluarga juga pasti punya. Ini pasti punya juga transkrip nilai atau ijazah ya kalau udah lulus. Kemudian CV juga gampang bikinnya di Canva juga bisa. Kemudian foto dan juga sertifikat kalau misalnya ada dan kalau dibutuhkan sama kampusnya. Paspor ini bisa menyusul, bisa pakai KTP dulu, paspor nanti kalau misalnya teman-teman udah siap berangkat ke luar negeri baru bikin paspor nggak apa-apa gitu. Nah setelah dokumen ini disubmit ke kampusnya dan kampusnya nih udah nerima, nanti ada suratnya gitu, baru teman-teman persiapan untuk dokumen visa. Nah ini dokumennya apa aja? Saya baca satu-satu ya teman-teman. Mungkin kalau dilihat secara general seperti ini bakalan ribet. Tapi kalau kita lihat satu persatu itu sebenarnya mudah. KTP mudah banget kan. Statement letter ini kita ada template-nya. Nanti kita bantu apa yang harus disertakan di statement letter. Makanya teman-teman, kenapa orang-orang itu lebih prefer pakai konsultan karena ya masalah gini-gini ini yang bikin ribet kalau misalnya ngurus sendiri. Makanya kita sebagai konsultan sudah sangat ahli untuk menyiapkan dokumen visa. Nah, ini jangan sampai ke reject ya teman-teman, karena sekali di reject itu bakalan sangat mempengaruhi track record teman-teman ketika ingin bepergian ke luar negeri. Karena takutnya, wah ini kok ditolak nih sama negara Australia misalnya. Wah ini jangan-jangan ada kriminal nih, gitu. Takutnya kayak gitu. Makanya harus benar-benar diperhatikan bisa. Ini bisa kita bantu statement letter, kemudian rencana bisnis atau bisnis plan juga kita bisa bantu. Rekening koran dan bank statement ini untuk negara-negara tertentu. Untuk negara Australia sudah tidak pakai lagi rekening koran dan bank statement. Ini biasanya kayak di rekening itu minimal berapa ya, 350 juta kalau nggak salah untuk 3-4 bulan terakhir depositnya sekitaran itu, cuman untuk Australia sekarang udah enggak. Dan negara-negara biasanya kayak cuma 50 juta, 100 juta gitu. Kemudian surat keterangan kerja atau keterangan usaha orang tua dan surat berharga ini tidak wajib ya teman-teman jika ada. Benar ya gitu. Nah, kalau di breakdown ini mudah ya, teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, kalau untuk urusan dokumen, gampang urusan kita. Selanjutnya, kita breakdown lagi untuk biaya kuliah dan pendapatan part-time yang ada di beberapa negara. Kita ambil negara-negara yang populer dulu ya, teman-teman. Di sini ada Polandia. Oke, aku cari dulu slide-nya yang bagian Polandia. Nah, ini kayak belum saya compile. Jadi ini di Poland ini gajinya untuk S1 atau S2. S1 ini 18 juta per semester. S2 biaya kuliahnya mulai dari 20 juta per semester. Sedangkan gaji part-time-nya itu mulai dari 9 juta sampai 14 juta per bulan. Kemudian minimal 60 juta per semester. Gitu ya, teman-teman. Hari mungkin tunggu sebentar ya. Baik teman-teman, sembari menunggu Kak Biza ya, silakan apabila teman-teman yang ingin ada pertanyaan, mungkin mulai dari sekarang bisa di chat melalui kolom chat komentar seperti itu. Dan terkait dengan link presensi Zoom, teman-teman mohon maaf yang diisi jawabannya ya teman-teman, kolom jawaban terkait dengan kolom pertanyaannya jangan diedit seperti itu. Jadi banyak sekali nih teman-teman yang mengedit terkait dengan kolom pertanyaannya. Jadi yang diisi kolom pertanyaannya jadi selalu berubah. Yang diisi mohon kolom jawabannya teman-teman. Terima kasih. Yang diisi kolom jawaban Anda, jangan yang pertanyaannya ya teman-teman.
Jadi masih banyak sekali nih, tiap detiknya selalu berubah-ubah karena mohon maaf banyak sekali dari teman-teman yang mengisi untuk kolom pertanyaannya. Oke, mohon maaf ya teman-teman ada gangguan. Kita lanjut lagi untuk Polandia, jadi minimal 60 juta per semester, ini baru minimalnya aja ya teman-teman, gaji part-time-nya. Jadi bisa kalau dibandingkan dengan biaya kuliah 20 juta per semester S2-nya, ataupun S1 18 juta per semester tuh, rasanya masih banyak banget yang dipakai untuk tempat tinggal, makanan, gitu, transport. Keunggulannya apa untuk kuliah di Polandia ini adalah ada namanya program beasiswa Erasmus di tahun kedua. Jadi teman-teman, beasiswanya ini cukup unik. Jadi teman-teman misalnya nih di kampus A, itu biaya kuliahnya teman-teman bayar 18 juta per semester. Nanti di tahun kedua, teman-teman bisa ambil kuliah di kampus yang lebih bagus, kampus lain yang lebih bagus. Misalnya ternyata di kampus lain itu ada jurusan yang terakreditasi dari badan tertentu misalnya. Kayak misalnya di akuntansi itu kan ada AACB namanya. Ya, akreditasi internasional gitu untuk bagian bisnis atau dan juga ekonomi. Misalnya gitu. Tapi untuk biaya per semesternya teman-teman itu bayar dari kampus asal yang tadi teman-teman ambil yang 18 juta per semester misalnya di kampus A yang kampus asal gitu. Walaupun di kampus kedua itu teman-teman biaya kuliahnya itu misalnya 30 juta per semester, tapi teman-teman tetap bayar 18 juta per semester. Itu yang cukup unik sebenarnya dan sangat bermanfaat. Dan ini ini kan di Eropa. Jadi misalnya di Poland teman-teman kuliahnya, tapi nanti di tahun kedua teman-teman bisa kuliah misalnya ambil di Belanda ataupun di UK gitu. Tergantung nanti kampusnya apakah bekerja sama dengan kampus yang ada di Polandia. Gitu. Dan setelah kuliah bisa tinggal dan bekerja di Polandia. Jadi nggak langsung pulang teman-teman, kayak beasiswa pemerintah. Nah ini contoh dari, bentar ya. Nah ini adalah salah satu student NIC Indonesia. Kenapa Poland? Alasannya tadi selain Erasmus, dia juga Central Europe, di tengah-tengah benua Eropa. Jadi untuk pergi ke negara lain seperti Belanda ataupun Prancis, Italia itu lebih hemat dan lebih terjangkau untuk bepergian. Karena kan kalau kita
ke Eropa gitu, sayang sekali kalau misalnya nggak ke negara-negara lain, karena banyak negara-negara tetangga yang masih satu benua itu bagus-bagus, jadi bisa menambah wawasan dan pengalaman teman-teman. Ada English course-nya juga, work visa tadi yang bekerja setelah kuliah, dan living cost-nya itu sangat terjangkau. Ini living cost di Jogja. Ini petanya, Poland ada di sebelah sini. Poland ada di sebelah sini, jadi mau ke Jerman, mau ke Hungaria, Australia, atau mau ke Denmark, Sweden itu masih dekat, jangkau. Memang untuk saat ini masih apa ya, kebanyakan student NIC Indonesia yang mau ke Poland itu khawatir akan kepentingan politik antara Rusia dan Ukraine. Cuman nggak usah khawatir karena Poland kan udah termasuk Uni Eropa ya teman-teman. Dan ini juga cukup jauh dari Rusia. Ukraine nggak sampai ke sini banget sebenarnya. Jadi masih aman untuk Poland. Dan kita udah kontak student-student kita yang ada di Poland dan mereka rata-rata kayak nggak ada masalah gitu loh, kayak nggak terpengaruh sama sekali. Gitu. Nah ini ada Mas Rizal, kuliah dan kerja di Poland itu 2019 kemarin, gaji part-time-nya 15 juta per bulan. Maaf Kak Briza, slide-nya belum bisa bergeser, masih yang biaya kuliah dan pendapatan part-time di Poland. Oke, ya. Sudah kelihatan? Oke, sudah. Agak saya percepat aja ya teman-teman, karena tadi ada gangguan. Nah, kemudian kita ke Korea. Pasti banyak, karena dari kemarin-kemarin itu kayak banyak banget yang nanyain soal Korea. Biaya kuliahnya berapa sih kalau kuliah di Korea? Itu S1-nya mulai dari 3.000 per semester, dan S2-nya mulai dari 4.000 per semester. Gaji part-time-nya minimal ya teman-teman, itu 40 juta per semester. Jadi nanti bisa lebih besar daripada ini dan bisa digunakan untuk, dan ini tempat tinggalnya sekian dan makanannya sekian, transportnya sangat murah, 10.000 sampai 40.000 hari. Di Korea sendiri ini tadi kan ada bisa ambil magang juga di bidang administrasi dan juga PR, durasinya 4 minggu. Bisa sambil belajar kebudayaan Korea bagi teman-teman yang berminat. Terus ada lagi negara apa ya? Australia ya teman-teman. Yang memang untuk saat ini Australia negara tujuan pendidikan terbanyak dari Indonesia. Untuk favorit ya, paling populer itu Australia untuk saat ini. Mana ya Australia? Nah, ini Australia. Diplomanya S1-nya belum bergeser Kak Briza ke Australia. Sorry. Beda slide sepertinya ya. Iya, beda. Nah, ini. Udah ya. Oke. Ini S1-nya itu 7.500 Australian dollar atau sekitar sekarang 1 Australian dollar itu 10.300 rupiah gitu. Jadi mungkin di antara 75 jutaan sampai 80 juta S1-nya. Ada yang kurang dari ini pun ada sebenarnya teman-teman. Nah, gaji part-time-nya itu berapa? Gaji part-time-nya itu 200.000 per jam. Cuman dibatasin itu 20 jam per minggu di waktu-waktu peak season ya. Maksudnya selain summer itu 20 jam per minggu. Cuman kalau pas summer itu teman-teman bisa kerja 40 jam per minggu. Itu bisa full time gitu. Jadi ini minimal per semesternya itu dapat 128 juta rupiah. Itu masih sangat bisa sekali dipakai untuk biaya kuliah
dan biaya hidup di sana. Gitu. Ini kalau di Australia itu teman-teman bisa belanja di Asian Market yang bukan Asian Market aja sih, pokoknya yang beli kebutuhan untuk masak seperti sayur mayur gitu di sore hari itu lebih murah daripada teman-teman beli di pagi hari. Itu salah satu tipsnya ya, biar lebih hemat. Nanti kita kasih tips-tips lainnya kalau teman-teman konsultasi di NIC. Transportnya juga 100.000 per minggu ini bisa kurang. Kadang beberapa kampus itu ada diskon khusus untuk mahasiswanya dalam hal transportasi. Di sana ada lengkap ya transportasinya, ada tram, ada bus, dan juga ada train. Korea tadi sudah. Kanada, ini cukup populer juga Kanada, karena Kanada ada program co-op yang saya sampaikan tadi itu 1-2 tahun. Program co-op ini dicarikan oleh kampus yang ada di Kanada. Jadi nanti waktu kuliah, teman-teman apply untuk co-op sama student center-nya yang ada di kampus tersebut. Nanti akan dicarikan kantor-kantor atau tempat-tempat magang. Co-op itu sama dengan magang. Dan ini harganya S1 itu 2.500 per semester dan S2-nya 2.700 per semester. Gaji part-time-nya itu minimal 150 juta per semester. Ini di luar tips, di luar co-op. Co-op itu paid internship, jadi bisa nambah banyak banget, bisa sampai 200 juta per semester. Gaji part-time-nya ya, tentu. Ini sangat bisa sekali. Ini sisa banyak banget kalau misalnya di-spare dengan kebutuhan-kebutuhan gitu. Memang ada plus minusnya sih di tiap-tiap negara, jadi kita menyesuaikan aja sesuai dengan interest-nya teman-teman pengen di negara mana. Biaya kuliah untuk S1, S2, S3, kita ke Turki dulu kali ya teman-teman. Nah ini Turki. Turki S1-nya itu 40 juta per semester. Sedangkan S2-nya itu setengahnya dari S1 per semester, yaitu 20 juta. Sedangkan untuk S3-nya, mungkin bagi Bapak dan Ibu dosen yang pengen lanjut ke S3, itu bisa gratis full scholarship, karena Turki sedang untuk researchers gitu ya. Mereka sangat welcome sekali bagi teman-teman international students yang ingin melanjutkan ke S3. Sedangkan kalau misalnya teman-teman kerja part-time di Turki itu penghasilannya bisa sampai 112 juta per semester. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan biaya kuliah, ini bisa sisa banyak yang bisa dipakai untuk biaya hidup di sana. Biaya hidup di Turki itu hampir sama dengan Jakarta. Dan tersedia beasiswa mulai dari 10% sampai 100%. Tergantung dengan nilai IPK teman-teman. Untuk pembayaran kuliah sendiri itu bisa dicicil 3 bulan sekali. Itu lebih terjangkau lagi kan kalau misalnya dekat Turki. Oke. New Zealand. New Zealand ini tidak terlalu populer sebenarnya teman-teman kalau misalnya dibandingkan dengan Australia, karena New Zealand untuk jurusannya itu yang bagus ya di bagian peternakan, pertanian, karena kan di sana banyak peternakan domba seperti itu bagus banget. Kayak perkebunan perkebunan anggur untuk bikin wine itu New Zealand bagus. Itu untuk S2-nya 60 juta per semester, S1-nya 90 juta per semester. Cuman part-time-nya teman-teman bisa sampai 10 juta per semester, 90 juta per semester. Itu gede banget kan gaji part-time-nya. Sebenarnya memang teman-teman kalau udah kebanyakan student kita kalau misalnya mau studi ke luar negeri itu
memang orientasinya adalah kerja part-time ini, teman-teman, yang paling menarik karena memang uang yang dihasilkan itu cukup gitu. Banyak sekali student kita tuh yang calon student ya yang menghubungi kita itu pengennya kerja di sana, tapi karena antriannya itu cukup banyak dan cukup sulit untuk dapat visa kerja itu di sana. Kalau misalnya nggak punya skill khusus itu susah. Makanya kebanyakan mereka ambil jalan bukan jalan pintas sih, kayak jalan lain, plan lain, yaitu dengan mengambil student visa siswa dengan cara belajar di sana sambil kerja part time. Karena setelah lulus itu langsung bisa dapat visa kerja selama 2-4 tahun. Setelah itu setelah kerja lebih dari 2 tahun atau 4 tahun, itu bisa dapat visa PR atau permanent resident atau izin tinggal di sana. Gitu. Itu yang punya mimpi untuk tinggal di luar negeri. Atau punya pengen stay beberapa waktu di sana kayak 5-10 tahun kayak gitu. Biasanya jalannya seperti itu. Kuliah dulu gitu. Kuliah dulu baru nanti kerja. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Mulai dari kendala yang dihadapin teman-teman, kemudian dokumennya apa aja, mungkin ada teman-teman yang ditanyakan, dan juga biaya kuliah dari berbagai negara. Yang ditanyakan? Nggak ada ya, teman-teman? Belum ada ya? Oke. Oh, ini ada satu. Oke. Kita masuk ke penjelasan tentang prioritas member. Nah, ini tuh benefitnya banyak banget, teman-teman, kalau misalnya teman-teman join member kita. Salah satunya adalah gratis talent mapping. Talent mapping ini fungsinya, gunanya adalah mengetahui teman-temannya cocoknya di jurusan apa, dan nanti kerjanya di bidang apa. Gitu. Kalau saya nih, dulu saya pernah talent mapping, saya itu cocoknya memang bekerja di dunia konsultan atau psikologi seperti itu yang kebanyakan memberikan advice. Karena saya orangnya suka mendengarkan gitu. Mendengarkan orang cerita gitu, dan juga saya orangnya observer kayak gitu. Nah, itu contoh dari hasil talent mapping. Kemudian punya koneksi dengan student NNSC yang ada di luar negeri. Jadi teman-teman bisa tanya-tanya tuh sama student kita yang ada di luar negeri. Misalnya rasanya puasa di negara Turki itu gimana gitu. Puasanya berapa jam, bukanya jam berapa gitu. Atau di Denmark yang kalau misalnya puasa tuh bisa sampai 18 jam gitu. Bisa sampai jam 9 malam baru buka puasa, itu gimana rasanya, biar nggak cepat lapar gimana, dan lain-lain sebagainya. Gitu. Dan event eksklusif seputar study abroad. Nah, terus kemudian ini benefit-benefit lainnya, seperti apalagi ya tadi talent mapping. Kalau ini kan sudah pasti ya teman-teman, kayak konsultasi, kemudian bimbingan untuk persiapan dokumen, didaftarkan ke kampus luar negeri sudah pasti. Nah, ini teman-teman juga bisa mendapatkan merchandise unik dari NIC seperti masker dan juga tumbler. Kemudian ada juga brosur kampus yang ada di database NIC, bisa diakses secara gratis oleh teman-teman member. Kemudian bisa mengikuti event internasional NIC dari kampus-kampus luar negeri. Ini membernya berlaku seumur hidup dan ada biaya member. Kenapa berbayar? Teman-teman, ini berbayar karena kita pengen menyaring untuk orang-orang mana yang punya komitmen untuk studi ke luar negeri dan mana yang tidak.
Karena kan prosesnya ini ya teman-teman nggak pendek tapi panjang prosesnya gitu, dan membutuhkan motivasi, komitmen, membutuhkan disiplin dan lain-lain. Itu harus ada sarananya. Nah, itu kita bikin sarananya yaitu berupa komunitas ataupun member prioritas. Harganya normalnya 600.000, cuman teman-teman kalau daftar sebelum hari Senin akan ada diskon 60%, potongan 60% jadi 210.000. Mohon maaf Kak Briza, slide-nya belum ke yang terbaru, masih yang benefit NIC member. Oke. Nice. Nah, ini normal price-nya 600.000, promonya 60%, potongan 60% jadi tinggal 210.000 aja, dan ini berlaku seumur hidup. Memakai kode vouchernya NIC Virtual Visit sebelum hari Senin ya. Ini belum saya edit 24 April, tapi saya perpanjang sebelum hari Senin. Nanti daftarnya bisa melalui prioritas.nic-indonesia. Gitu. Nah, ini nanti untuk tanya-tanya info selanjutnya bisa WA saya secara pribadi di 0819288874. Ini WA saya pribadi, boleh tanya tentang member ataupun boleh tentang tanya studi ke luar negeri. Boleh di screenshot mungkin teman-teman yang berminat ataupun ingin tanya langsung dengan saya. Oke, selesai. Udah itu aja penjelasan dan penyampaian dari saya. Jika kamu bisa memimpikannya, otomatis kamu bisa mewujudkan. Kalau kamu berani bermimpi, berarti kamu berani untuk mewujudkan mimpi. Oke, masuk ke Q&A. Jika ada pertanyaan, boleh teman-teman. Baik, terima kasih Kak Briza atas waktu dan kesempatannya. Mungkin bisa di-close atau stop sharing screen-nya. Oke, baik, kita langsung masuk ke Q&A session, teman-teman. Jadi, seperti yang tadi disampaikan Kak Briza, semoga apa yang disampaikan Kak Briza juga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sekiranya teman-teman mungkin setelah ini ingin menanyakan lebih lanjut, lebih detail lagi terkait kuliah luar negeri, baik itu mungkin terkait dengan pembiayaan pribadi ataupun mungkin beasiswa juga bisa seperti itu. Sebelum apabila ada teman-teman ada pertanyaan, silakan bisa di typing ke kolom chat. Dan ini Miss Susnu juga sudah angkat tangan nih. Namun sebelumnya Miss Susnu izin saya share screen, teman-teman. Jadi dari kami NIC Indonesia ada sebuah event yang namanya NIC Education Expo 2022. Jadi perlu teman-teman ketahui, NIC di setiap tahunnya akan mengadakan expo secara offline maupun online. Nah, apabila teman-teman berada di Jogja nih pada tanggal 25 Juni 2022 pukul 14 hingga 18 di Hotel Grand Mercure, sekiranya teman-teman memiliki waktu luang bisa datang secara langsung, ingin bertanya lebih detail lagi terkait info beasiswa, free workshop, konsultasi, prioritas member, giveaway, juga giveaway voucher free flight dan juga free admission akan kami berikan. Dan apabila teman-teman ingin datang langsung juga ke kantor kami terbuka sekali di hari dan jam aktif kerja seperti itu, seperti biasa Senin sampai Jumat pukul 9 hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dan apabila teman-teman nih tidak ingin datang secara offline ataupun langsung, bisa juga mendaftar pada online expo kami pada tanggal 9 Juli 2022 pukul 14 hingga 18 WITA ya teman-teman, bukan WIB. Jadi perlu dicatat kembali apabila teman-teman ingin hadir di acara kami, dan jangan lupa juga registrasi di website kami di expo.nicindonesia.com. Nantinya teman-teman setelah registrasi akan mendapatkan konfirmasi email terkait dengan room Zoom meeting ataupun invitation untuk datang secara langsung di 5 kota berikut. Dan apabila teman-teman sedang tidak berada di Yogyakarta atau mungkin masih di Makassar, Lombok, Singaraja ataupun Denpasar, silakan bisa datang secara langsung di
jam dan juga waktu tempat yang telah tersedia. Mungkin seperti itu saja, kita langsung lanjut saja ke ke Q&A session. Nah, ini ada Miss Husnu yang dari tadi sudah angkat tangan, silakan Miss Husnu. Baik, terima kasih Mas Hari dan Mas Brita. Ya, pertanyaan saya tadi tentang program-program NIIC yang ada 10 itu ya, berarti apakah ke 10 program itu memang kebanyakan biaya pribadi gitu, ataukah untuk yang S1, S2 ada yang beasiswa? Terus kemudian yang kedua, saya interest dengan MOU dengan universitas ya, karena kami memerlukan seperti itu. Dikarenakan kegiatan kami juga perlu kerjasama dalam arti baik itu di dalam bidang pengajaran maupun itu penelitian maupun itu pengabdian pada masyarakat gitu. Jadi apakah kami juga bisa mengakses ke sana, kemudian jika kami nanti akan ada penelitian bisa kolaborasi dengan universitas di luar gitu, terus bagaimana prosedurnya agar kami bisa mendapatkan akses ke sana seperti itu. Dua dulu itu Mas. Terima kasih. Sama-sama, silakan Mas Briza. Oke, terkait beasiswa ya Ibu ya. Saya panggilnya Kak aja kali ya. Biasa dipanggil Miss Husnu nih. Oh, Miss. Oke, Miss Husnu. Saya coba share screen lagi. Dan bukan share screen. Sudah kelihatan ya. Oh ya, tadi ini saya belum menjelaskan juga. Ini ada Global Youth Development Program. Nah, ini program-programnya nanti yang bakalan di-share atau yang dikasihkan ke member prioritas kayak personal branding, public speaking, grooming and beauty class, table manner. Ya kan pelatihan-pelatihannya ini kalau misalnya di tempat-tempat pelatihan itu kan berbayar. Bayarnya itu bisa sampai puluhan juta, khususnya table manner nih. Nah, ini nanti akan di member prioritas itu bisa gratis, dan itu coach-nya atau yang memberikan pelatihan ini adalah ahli di bidangnya masing-masing. Yaitu ada yang lulusan dari kampus luar negeri. Bahasa Inggrisnya. Nah, untuk scholarship, ini full scholarship. Jadi akan saya beberkan tentang scholarship. Jadi ada 2 scholarship ya. Yang pertama itu adalah full scholarship dan partial scholarship. Untuk full scholarship ini biasanya dari pemerintah seperti LPDP, AS, Chevening, Fulbright, itu dari pemerintah negara tertentu. Kalau AS dari Australia, kalau Chevening itu dari UK, Fulbright itu dari US, dan lain-lain. Seperti dari Rusia juga ada, dari Turki pun ada, gitu. Jadi nanti untuk lengkapnya bisa kontak aja langsung, karena kita terbatas waktunya. Cuman kekurangannya di sana tidak bisa part-time, karena kontraknya setelah selesai kuliah harus balik ke negara asal untuk mengabdi selama 1 tahun biasanya. Kemudian memang full cover, dia kelebihannya di sini, full cover, tuition fee dan living cost-nya itu ditanggung. Kemudian tapi karena full cover ini, jadi pesaingnya itu sangat banyak sekali dan dengan latar belakang yang wow gitu, sangat-sangat kompetitif, dan banyak step-step yang harus dilalui. Kemudian harus kembali ke negara asal. Sedangkan untuk parsial ini kebanyakan berasal dari kampus luar negeri. Cuman kelebihannya adalah bisa part-time, karena dia nggak ada kontrak tidak boleh part-time. Mereka bisa part-time. Parsial, iya, memang dia parsial, hanya potongan harga kuliah, biaya kuliah. Cuman biaya kuliahnya pun kita pilihkan sesuai budget. Kalau memang pengennya yang budgetnya itu 50 juta misalnya per semester, ya ada juga. Ada yang sampai
150 juta per semester juga ada. Jadi menyesuaikan banget dengan kemampuan siswanya seperti apa. Dan itu scholarship ini biasanya otomatis dapat didapatkan oleh international students. Dan besarannya 10 sampai 100% itu berdasarkan dengan IPK, academic base-nya. Dan juga ada yang berdasarkan bahasa Inggris, nilai bahasa Inggrisnya seperti IELTS, TOEFL, atau PTE. Atau Duolingo, bisa juga pakai Duolingo. Sekarang banyak banget kampus-kampus luar negeri itu yang mengizinkan siswanya menggunakan Duolingo, tes Duolingo secara online. Dan itu lebih cepat, lebih praktis, dan lebih murah. Cuman 750 ribuan. Duolingo itu tahu ya teman-teman, aplikasi belajar bahasa Inggris yang ada di Google biasanya. Kemudian opportunity to stay and work after graduation. Of course, tadi saya sudah jelaskan sih. Ini partial scholarship. Biaya mandiri itu memang kita mengeluarkan biaya sendiri, cuman nanti bakalan terpotong sama beasiswa-beasiswa ini gitu. Beasiswa dari kampusnya. Ini bisa sampai 100%. Misalnya di Korea ini up to 20% until 100% di Wusong University. Kemudian di Kyoto University of Advanced Science ini di Jepang up to 100%, bisa sampai 100% dan mendapatkan uang saku. Ini beasiswa yang didapatkan oleh international students dengan biaya mandiri. Kemudian scholarship lainnya ini 70% dari Swinburne, Western Sydney, Excelsior Australia, Edith Cowan Australia. Besarannya nih 70%, 50%. Kita bisa uruskan. Untuk scholarship di kampus-kampus ini bisa kita uruskan. Jadi kita bantu untuk apply. Cuman untuk beasiswa dari pemerintah seperti Australia Awards Scholarship, ini untuk master dan PhD, tidak tersedia untuk S1. Ini full scholarship. Kemudian Chevening Scholarship, Russian Government Scholarship, Polish Government Scholarship, dan juga LPDP. Ini sekarang LPDP bisa S1 ya kalau nggak salah. S1, Master, dan juga PhD. Ini yang apply itu siswanya sendiri. Kita tidak bisa bantu apply untuk scholarship pemerintah. Gitu. Mungkin kita bisa bantu memberikan masukan-masukan untuk essay seperti itu, atau statement letter, CV itu bisa, karena kita punya apa ya? Karena kan kadang student-student kita tuh sharing juga ke kita gimana rasanya apply beasiswa, tipsnya, triksnya seperti itu. Beasiswa itu. Sedangkan untuk kerjasama sudah terjawab mungkin Miss untuk scholarship? Ya, terima kasih. Jadi ini Ya. ada banyak pilihan ya sebenarnya ya. Kalau ingin yang full scholarship masuk ke yang mana gitu ya, yang mau mungkin ada tujuan negara yang disuka tetapi cuman parsial, tapi tadi sudah diberikan alternatif bagaimana cara untuk mendapatkan tambahan income gitu ya untuk memenuhi kebutuhan di sana. Oke. Betul. Dan tambahan, nah ini mana tadi? Nah ini juga, nah seperti ini beasiswa pemerintah ada 3 jalur ya untuk finansial, dari segi finansial. Beasiswa pemerintah, kemudian beasiswa dari kampusnya, dan biaya mandiri. Nah, beasiswa pemerintah ini ada IELTS-nya, harus balik ke Indonesia, spot terbatas. Beasiswa kampus ini pakai biaya mandiri juga sebenarnya, cuman dapat beasiswa gitu aja. Terus nggak wajib pulang ke Indonesia, spot juga terbatas sebenarnya, cuman peluangnya lebih besar daripada pakai beasiswa pemerintah. Biaya mandiri bisa tanpa IELTS juga,
bisa pakai interview internal dari kampusnya, jadi itu level kesulitannya jauh di bawah IELTS ataupun TOEFL. Banyak kuota bisa tinggal berkarir. Nah, ini jalur-jalurnya ada 3 jalur. Ya mungkin 2 jalur ya, beasiswa pemerintah ataupun beasiswa kampus. Untuk kerjasama MOU-an, mungkin Hari bisa jelaskan ya nanti lebih detail, atau nanti kontak-kontak dengan Hari ya, Miss ya. Karena kita kalau di Jawa itu kita pernah sama Universitas Negeri Malang, itu juga pernah. Kalau di Bali itu Stikom kalau nggak salah. Kalau UM itu ke ECU, Edith Cowan University yang ada di Australia, itu dia double degree. Tapi proses untuk double degree itu mungkin membutuhkan waktu ya Ibu, karena kan harus urusannya ke Dikti juga kalau nggak salah ya. Ke Dikti juga. Terus bisa juga kalau dari Brawijaya itu juga bisa pernah kita ke USQ, University Southern Queensland di Australia. Itu juga bisa. Nanti mungkin Hari mau menambahkan untuk kerjasama. Oke, baik Ms. Susnu. Jadi sebenarnya terkait dengan kerjasama untuk University Approach bisa di-requestkan. Sekiranya misal dari ADPF UNY sudah ada planning ataupun universitas, bahkan misal fakultas yang memang serupa atau bahkan tidak linear, itu bisa disampaikan kepada kami. Nanti kami akan menjembatani hal tersebut. Seperti itu, mungkin sekiranya mengarah ke sana, kita bisa agendakan terlebih dahulu untuk misalkan meeting internal dengan pihak ADPF UNY. Nanti kami bersama juga dengan beberapa konsultan, bahkan mungkin CEO kami yang bisa membantu hal tersebut. Sebenarnya terkait dengan hal tersebut, kembali lagi bisa di-requestkan, Miss Susnu. Universitas mana yang sekiranya ingin dituju seperti itu. Mungkin saya memberikan gambaran, kemarin kami meeting dengan Universitas Negeri Malang, itu mereka juga kami bantu terkait dengan MOU tersebut dengan lebih tepatnya ke US University Top QS gitu ya. Nah, jadi tujuannya ke 100 top university seperti itu. Jadi area ke sana, dan kemarin setelah meeting internal, mereka akan meeting kembali di antara mereka untuk memilih berbagai universitas-universitas yang memang sesuai dengan ekspektasi atau sesuai dengan kualifikasi mereka. Seperti itu sih Miss Susnu untuk kedepannya. Mungkin sekiranya nih hingga sekarang dari ADPF UNY sudah ada pandangan, sudah ada bidikan seperti itu, nanti bisa disampaikan kepada kami, nanti akan kami bantu menjembatani hal tersebut. Siap, terima kasih Miss Susnu, semoga bisa terjawab. Oke, terima kasih. Oke, silakan teman-teman yang lain, apabila ada pertanyaan bisa disampaikan, jangan malu-malu nih untuk bertanya, atau mungkin terkait ISMA juga bisa banget, bisa disampaikan kepada kami. Kalau misalkan malu-malu, nanti bisa langsung kontak ke kontaknya Kak Briza. Mungkin Kak Briza bisa di typing lagi nomor Kak Briza untuk bisa bertanya secara detail seperti itu, atau datang aja ke kantor kami, nggak apa-apa banget, kami sangat terbuka. Atau yang ketiga, bisa datang ke expo kami, teman-teman di Yogyakarta. Seperti itu. Sepertinya masih banyak yang malu-malu nih Miss Susnu, karena saya lihat banyak yang mahasiswa baru juga ya. Ya, ini soalnya beberapa dari dua prodi di beberapa angkatan. Jadi ada yang angkatan tua, ada yang di middle, ada yang masih muda. Iya. Oh ya, satu lagi meskipun saya ingat, program yang tadi itu memang terkhusus untuk mahasiswa aja atau ada kemungkinan sih untuk dosennya? Dosennya kan mungkin juga perlu yang namanya study tour ya gitu, atau melakukan internship, karena kan kalau khususnya vokasi ya Mas ya, sekarang dosen juga dituntut untuk magang, nggak cuma mahasiswanya gitu. Dan kemungkinan kalau memang bisa kan dosen magang di luar negeri juga akan lebih meningkatkan privilege kami gitu ya. KU-nya juga akan menjadi lebih bagus. Bisa Ibu, kita malah sangat mendukung sekali untuk Bapak-Bapak dan Ibu dosen yang ada di kampus untuk mengambil program magang ataupun ya sekalian S3 ya Bu. Kalau bisa nanti kita juga
mungkin saya akan bantu carikan info juga beasiswa-beasiswa terkait. Biasanya S3 itu malah lebih banyak ya Bu beasiswanya. Itu pernah teman saya dari UGM juga, dia dapat beasiswanya itu kurang populer, tapi dari Kemendikbud, dia bekerja sama dengan Kemenku, dia gampang Bu, maksudnya cuman interview doang, interview aja itu kayak formalitas aja, terus dia dapat Bu gitu, karena memang kurang populer, nggak tahu kenapa. Nanti bisa saya infokan beasiswa-beasiswa seperti itu. Dan juga nanti kalau misalnya ada info session dengan student kita yang udah S3 misalnya, atau ada narasumber lainnya yang sudah S3 di sana dan juga pengen sharing tentang prosesnya seperti apa dan lain-lain, nanti bisa juga kita infokan. Kita sangat welcome kok Bu untuk S3 untuk Bapak-bapak di Indonesia. Oke. Ini semoga bisa menginspirasi teman-teman nih ya di prodi kami. Memang perlu yang namanya trigger duluan nih. Iya, jangan. Kan. Benar-benar. Pokoknya memang sih kalau di awal tuh kayak masih ngawang ya, belum tahu gambarnya seperti apa. Tapi nggak apa-apa teman-teman, rajin-rajin tanya aja, sering-sering kontak saya, kontak NIC, biar terbangun lah gambarannya seperti apa, motivasinya juga lebih meningkat gitu. Jadi nanti memang sekarang kan masih maba, masih semesternya masih semester 2 atau 3 atau 4 gitu ya. Tapi nggak apa-apa, persiapan mulai dari sekarang itu penting, lebih enak kayak gitu daripada nanti mepet-mepet ya kan. Termasuk bahasa Inggris bisa dipersiapkan mulai dari sekarang. Gitu teman-teman. Mungkin ada pertanyaan lagi mungkin. Saya lagi ada, Mas, bisa. Oh, nah, silakan. Kita sekalian aja konsultasi Bu di sini. Makanya dia harus bersambut ini ya, nggak cuma di momen Zoom ini aja. Iya, boleh Bu. Saya aja. Gantian kami nanti yang berkunjung ke NIC ya. Boleh Bu, boleh. Kalau bisa sekalian study tour ke NIC Bu. Ya, betul. Soalnya kan kami juga ada program inisiasi kerjasama, jadi saya rasa ini juga merupakan langkah pertama ya di antara kita berdua untuk engagement gitu. Kita akan menikah gitu. Jadi ini merupakan langkah awal ya. Tadi mau tanya apa sih, lupa jadinya. Sebentar, ingat-ingat dulu. Kegiatan seperti ini tuh apakah nanti dari NISC hanya cukup sekali ini, apa nanti kalau kami ada sesi khusus lagi gitu bisa diundang lagi sih Mas? Boleh lah Bu, kalau misalnya nanti ada info-info lagi, soalnya nih apa ya Bu ya, biasanya tuh dari kampus luar itu mereka kayak, oh kita ada program baru nih, ada jurusan baru, kita mau ngadain info session untuk NIC. Nah nanti kita bakalan undang dari student-student calon-calon mahasiswa untuk gabung. Nanti kita akan hubungi Bu. Atau juga jadi banyak kok info-info session dari kampus luar negeri itu. Jadi bisa nambah insight juga kan, milih kampusnya biar lebih tepat gitu, sesuai dengan interest-nya. Gitu. Untuk saat ini Bu ya, yang ada itu setiap hari Jumat jam 3 sore itu Edith Cowan University mengadakan konsultasi gratis itu langsung dengan representatif atau perwakilan dari kampusnya. Nanti Hari atau saya nanti bikin grup ya khusus untuk UNY. Jadi nanti biar gampang sharing-sharing tentang info session. Siap. Oh iya Mas, bisa. Nah, ini kan memang kita mendulang mahasiswa-mahasiswi dari Indonesia untuk belajar keluar gitu ya. Apakah NIS itu juga menjembatani mahasiswa luar gitu yang ingin belajar di Indonesia gitu? Termasuk itu atau cuman yang di sini keluar gitu? Iya, memang untuk saat ini kita masih dari dalam negeri ke luar negeri sih. Itu belum untuk
dari luar negeri ke sini belum. Iya, izin menambahkan juga Miss Susnu terkait hal tersebut, mungkin sekiranya hal tersebut bisa dilaksanakan apabila misal katakanlah sudah ada MOU dengan University Approach, misal katakanlah sister school mungkin ya bahasa tepatnya ya, atau mungkin ada bahasa lain, sekiranya dari FEUNY ADP khususnya mengirimkan ke universitas yang dari luar, begitupun dari pihak sana kepada ADP FEUNY seperti itu, nanti bisa sharing mahasiswa, bisa dilaksanakan hal tersebut. Namun selama ini sih sebenarnya belum sampai ke dari luar ke dalam ya, mungkin lebih ke mahasiswa atau Bapak Ibu dosen yang sekiranya ingin training itu ke universitas yang dituju seperti itu. Belum sampai misal katakanlah mahasiswa yang sana ke Indonesia itu belum. Namun sekiranya diinginkan hal tersebut nanti bisa dijembatani juga oleh kami bantu, atau mungkin terkait dengan tadi contoh edit kawan ya, di setiap hari Jumat itu juga bisa Miss Susno atau Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman dari ADP atau Flik UNY seperti itu ingin request dengan representatif dari Universitas A, B, atau C yang sekiranya misal banyak mahasiswa-mahasiswi dari ADP UNY seperti itu yang banyak minat ke universitas tersebut, bahkan yang sangat relevan sekali dengan jurusan-jurusan yang sekiranya bisa diproyeksikan untuk misal S2 atau mungkin kerjasama atau mungkin exchange seperti itu, kita bisa jembatani sehingga langsung nih informasi datang disampaikan oleh rep yang universitas yang bersangkutan. Jadi rasa-rasanya akan lebih detail daripada misal kita info session seperti ini, karena ya seperti yang kita lihat ya terkait dengan info session ini kan lebih ke general secara umum dari berbagai negara, berbagai jurusan yang ada. Kayak gitu sih Mas Susno dan juga teman-teman sekalian. Oke. Alright, terima kasih Mas Bisa dan Mas Hari. Ya Ibu. Ini mewakili mahasiswa nih ya, pertanyaannya saya yang Ya, ayo dong adik-adik silakan kalau misalnya ada tanya-tanya boleh langsung. Iya. Ini efek weekend kali Mas Bisa. Dari tadi diam. Puasa ya kali ya, jadi kayak puasa. Lemes malas nih. mikir. Tapi terima kasih sekali lagi untuk Mas Bisa, Mas Hari dari NIC ya. Cukup senang mengenal kalian nih di sini sehingga prodi kami juga punya khasanah baru. Oh, ternyata kita bisa ya punya lembaga konsultasi edukasi kayak gitu yang tentunya bisa saling menguntungkan kayak gitu ya. Kami perlu untuk selalu memberikan suntikan trigger motivasi untuk mahasiswa-mahasiswa kami sehingga ada keinginan kayak gitu agar bisa keluar negeri gitu ya. Harusnya kayak ini ya, siapa itu yang pernah terkenal tuh yang mengajar, saya lupa itu tokoh marketing yang terkenal tuh ya, mengajar cuman minta siapin paspor. Ya, dalam 1 semester pokoknya kalian harus luar negeri. Sebagai pengalaman, iya, saya lupa, tetapi kenal banget itu. Ibu sekarang udah offline, face to face kelasnya apa masih online? Masih online, Mas. Ya. Oke. Tapi untuk beberapa universitas kayaknya sudah ada yang memperlakukan luring gitu ya. Mungkin masih 50-50, tapi kalau di UNY masih belum. Ya semoga semester depan ya. Bosan juga ini. Udah vaksin juga kan. Anak-anak malah ini ya sudah terbiasa online. Iya Bu, jangan sampai lah harus putus Bu. Soalnya angkatan 2020 jelas belum pernah karena kena pandemi ya. 2021. Kasian banget. Iya, sekarang udah masuk angkatan 22 masih belum. Masih belum juga nih. Kabar ya dia. Silakan nih bagi teman-teman yang sekiranya ingin bertanya bisa dipersilahkan atau mungkin masih malu-malu kalau sudah tidak ada pertanyaan dan juga udah setengah 1 juga ya Miss Susnu, mungkin kita bisa akhiri, bisa disambung di lain kesempatan. Silakan bagi teman-teman bisa chat Kak Bisa atau Kak Hari, saya kasih kontak saya ya. Silakan bisa konsultasi ataupun tanya-tanya lebih detail terkait dengan program-program yang tadi kami sampaikan, seperti itu khususnya untuk persiapan kuliah ke luar negeri, kepada Kak Bisa juga bisa, kepada Kak Hari juga bisa. Seperti itu. Dan sepertinya sampai sekarang belum ada nih pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Rasa-rasanya mungkin bisa dicukupkan sampai sekarang terlebih dahulu, Miss Susnu dan juga teman-teman.
Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf tadi ada kendala teknis terkait misal Zoom meeting yang memang kapasitasnya memang 100 ya. Jadi mohon maaf yang belum bisa hadir, dan terkait tadi dengan presensi juga ada kendala juga, banyak teman-teman juga yang mengisi di kolom pertanyaan. Mungkin kedepannya kita bisa memperbaiki bersama-sama, dan ini dari kami juga sudah merecord, nanti kami kirimkan ke Miss Husnu, semoga bisa disebarkan ke teman-teman yang lainnya yang sekiranya belum bisa hadir. Terima kasih banyak atas waktunya Miss Husnu, tadi Bu Siti ya, atas kesempatannya, atas waktunya, dan juga teman-teman mahasiswa-mahasiswi dari ADP FEUNY atau bahkan di luar dari ADP UNY yang juga tergabung dalam FLIK FEUNY juga, dan sekiranya mungkin mahasiswa umum juga nih yang rasa-rasanya ada juga ya beberapa yang hadir. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Happy weekend. Tetap semangat untuk puasa bagi yang menjalankan. Tetap semangat, stay safe and stay healthy. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Brisa, Kak Hari, dan teman-teman, Bu Umi, Mbak Nadia, dan Bu Sekjur. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa teman-teman.